Sebelum menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, diketahui dulu bangsa Indonesia memiliki fakta yang cukup mencengangkan. Pada masanya, negara Indonesia pernah dijuluki sebagai macan Asia. Tapi selain itu, apakah kita tahu bahwa di negara Indonesia juga pernah berdiri 7 negara dan 7 bendera? Sejarah mencatat, negara Indonesia pernah memakai 2 bentuk negara, yakni Negara Serikat dan Negara Kesatuan. Negara Serikat, atau Federal, merupakan suatu negara gabungan dari beberapa negara, yang menjadi negara-negara bagian dari Negara Serikat. Bedanya dengan Negara Kesatuan, pemerintah pusat hanya bertugas mengurusi hal-hal yang memiliki sifat nasional saja, seperti fiskal, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan. Sedangkan, arti dari Negara Kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, di mana keseluruhan negara dikuasai hanya oleh satu pemerintah pusat saja. Tak hanya itu, pemerintah pusat juga berwenang mengatur seluruh daerah. Berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, para pendiri bangsa sepakat memilih Negara Kesatuan sebagai bentuk negara Indonesia. Tetapi, agresi militer yang dilakukan oleh negara Belanda memaksa pemimpin Indonesia memilih bentuk negara serikat sesuai perjanjian seperti Perjanjian Linggarjati yang terjadi pada tahun 1947, lalu Perjanjian Renville yang terjadi pada tahun 1948, dan Rumroyen pada tahun 1949, dan berakhir di Konferensi Meja Bundar atau KMB. Setelah perjanjian KMB, negara Indonesia resmi berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar negara Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. Republik Indonesia Serikat dahulunya terdiri dari 7 negara bagian, termasuk negara Republik Indonesia. Berikut ini ke-7 negara tersebut. Negara Indonesia Timur. Negara Indonesia Timur ini didirikan lebih dulu daripada negara Republik Indonesia, yakni pada 24 Desember 1946. Negara ini dibentuk setelah pelaksanaan Konferensi Malino pada 16 hingga 22 Juli 1946 dan Konferensi Denpasar pada 7 hingga 24 Desember 1946. Pendirian negara Indonesia Timur merupakan cikal bakal gagasan untuk berdirinya negara bagian tersendiri di wilayah Indonesia bagian timur oleh negara Belanda. Pada masa awal pendiriannya, negara ini dinamakan Negara Timur, kemudian berubah menjadi Negara Indonesia Timur pada 27 Desember 1946. Letak ibu kota negara Indonesia Timur dahulunya di Makassar, dan di bawah kepemimpinan Presiden Cokorda Gede Raka Soekawati. Negara bagian ini juga termasuk negara bagian yang mempunyai Perdana Menteri yang paling banyak yaitu, Martirus Putuhena, Samuel Jusofwaro, Ida Anak Agung Gede Agung, J. Tatengkeng, D.P. Diapari, dan Najamuddin Daeng Malewa. Wilayah negara Indonesia Timur dulunya meliputi Sulawesi, Sunda Kecil yakni, Bali dan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Namun, wilayah tersebut terbagi menjadi 13 daerah otonom meliputi Timor, Sumbe, Flores, Sumbawa, Lombok, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kepulauan Sangihe dan Talaud, Minahasa, Bali, Maluku Utara, dan Maluku Selatan. Negara Sumatera Timur. Awalnya, wilayah negara Sumatera Timur adalah wilayah yang masuk ke dalam bagian negara Republik Indonesia. Tetapi pada 25 Desember tahun 1947, mereka merdeka dari Kerajaan Belanda dan negara Republik Indonesia. Alasan negara Sumatera Timur ingin berpisah, karena menganggap negara Republik Indonesia, atau yang sering disebut Republik Indonesia Yogya, merupakan negara boneka yang dibentuk oleh negara Belanda. Sehingga, masyarakat yang tak setuju dengan konsep republik yang diberikan negara Belanda itu, dan pada akhirnya membentuk persekutuan anti-republik dan merdeka sendiri dengan membuat negara Sumatera Timur. Kawasan negara Sumatera Timur, mencakup wilayah Sumatera Timur dan sebagian wilayah Riau. Salah satu yang menjadi khas negara Sumatera Timur yakni, suku yang menghuni mayoritas merupakan suku Melayu yang berada di pantai timur Pulau Sumatera.
Beberapa kesultanan dan kerajaan yang tergabung dalam negara Sumatera Timur yakni Kesultanan Asahan, Kesultanan Riau Lingga, Kesultanan Serdang, Kesultanan Siak, Kesultanan Deli, Kesultanan Langkat, Kerajaan Pelalawan, Kerajaan Indragiri, Kerajaan Tamian, dan lainnya. Negara Sumatera Timur ini dipimpin oleh Presiden Tengku Mansur dan tidak memiliki Perdana Menteri, dan beribu kota di Kota Medan. Negara Madura. Negara Madura ini dibentuk pada 23 Januari tahun 1948 yang dipimpin oleh Presiden R.A. Cakraningrat. Tercatat ibu kota negara Madura terletak di Pamekasan, dengan cakupan wilayah yang sebatas Pulau Madura dan pulau kecil yang ada di sekitarnya. Dalam perjalanan sejarahnya, seharusnya negara Madura tidak akan terbentuk dikarenakan mayoritas masyarakat yang tergabung dalam wilayah ini sepakat untuk ikut ke dalam bagian negara Republik Indonesia. Namun, negara Belanda mengintimidasi dan menekan dengan motif ingin memperkuat negara Indonesia Serikat. Sikap intimidasi negara Belanda pada saat itu, akhirnya membuat pemerintah Hindia Belanda lebih mengakui berdirinya negara Madura, yang dipimpin R.A. Cakraningrat selaku presiden pada 20 Februari tahun 1948. Negara Pasundan. Dalam catatan sejarah, negara Pasundan berdiri pada 24 April tahun 1948. Akan tetapi, ada juga yang menyebut jika negara Pasundan ini dibentuk pada 9 Mei tahun 1947. Ibu kota negara Pasundan terletak di Bandung, dengan cakupan wilayah bagian barat Pulau Jawa, yang saat ini menjadi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan sebagian Banten. Ketika itu Presiden negara Pasundan ialah Wiranata Kusuma, dan memiliki Perdana Menteri Jumhana Wiryatmaja, Anwar Cokroaminoto, serta Adil Puradiredja. Negara Pasundan merupakan negara bagian yang termasuk cepat untuk memilih masuk dan menjadi bagian dari Republik Indonesia, yakni pada 24 Maret tahun 1950. Pada masa itu, negara Pasundan sebenarnya terbagi dalam dua kelompok, yaitu negara Pasundan Republikan yang mendukung Republik Indonesia sehingga menolak berdirinya RIS, dan negara Pasundan Federalis yang mendukung RIS. Presiden negara Pasundan ketika itu, R.A. Wiranata Kusuma, ia merupakan seorang yang sangat mendukung Republik Indonesia. Pemikirannya yang nasionalis inilah yang pada akhirnya membawa Wiranata Kusuma diangkat oleh Soekarno untuk menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri pertama negara Indonesia. Negara Sumatera Selatan. Negara ini tercatat didirikan pada 30 Agustus tahun 1948 dengan ibu kota Palembang dan meliputi seluruh Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung dan Bengkulu. Abdul Malik merupakan presiden negara Sumatera Selatan kala itu. Awalnya dari kalangan federalis, negara Belanda menyambut baik pendirian negara Sumatera Selatan. Namun seiring berjalannya waktu, negara yang di bawah kepemimpinan Abdul Malik ini melihat perkembangan negara Sumatera Selatan serta negara federal, atau negara bagian lainnya terlihat sangatlah lemah. Ditambah dengan kondisi ketika itu, Palembang juga dirundung suasana tidak aman seperti proses politik yang dijalankan secara paksa, lalu perekonomian yang tidak stabil, yang ditandai tingginya harga-harga pada waktu itu. Melihat kondisi tersebut, negara Sumatera Selatan juga termasuk negara yang lebih dulu bergabung dengan Republik Indonesia, tercatat mereka bergabung pada 24 Maret tahun 1950. Negara Jawa Timur. Negara Jawa Timur lahir berdasarkan resolusi Konferensi Jawa Timur, pada 23 November tahun 1948 yang dilaksanakan di Bondowoso. Namun, negara Jawa Timur secara resmi didirikan pada 26 November tahun 1948. Negara ini dulunya berada di bawah kepemimpinan Ahmad Kusumonegoro, dengan ibu kotanya Surabaya. Pada saat itu, mereka yang tergabung 4 wilayah negara Jawa Timur, menganggap bahwa pembentukan negara federal dianggap tidak bertentangan dengan sifat kebangsaan. Pembentukan negara Jawa Timur sendiri, merupakan salah satu usaha yang sinergis dengan adanya pembentukan RIS. Alasannya, karena negara bagian itu tetap akan membantu kemakmuran dan kemajuan daerah masing-masing. Meski begitu, masyarakat Jawa Timur juga enggan bahwa amanat memajukan kemakmuran bersama, berasal dari masyarakat Jawa Timur sendiri, bukan merupakan pemberian pemerintah kolonial.
Seiring berjalannya waktu, negara Jawa Timur tersadar bahwa titel negara bagian atau negara federal hanya untuk memenuhi keinginan negara Belanda. Sehingga, negara Jawa Timur juga termasuk negara bagian yang cepat memilih dan bergabung dengan Republik Indonesia, yaitu pada 9 Maret tahun 1950. Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia ini didirikan pada 27 Desember tahun 1949 dan beribu kota di Yogyakarta. Cakupan kawasannya adalah seluruh Banten dan Yogyakarta, 90% Sumatera, serta 75% Jawa Tengah. Untuk memimpin negara bagian ini, Soekarno saat itu menunjuk As'ad Datuk Mudo sebagai presiden, serta 2 orang perdana menteri yaitu Abdul Halim dan Soesanto Tirtoprodjo. Sebenarnya, negara Republik Indonesia sendiri merupakan cikal bakal dari NKRI. Terlihat dari bukti-bukti negara-negara bagian, yang memilih langsung bergabung dengan Republik Indonesia dan membubarkan negara bagiannya, yang selama ini hanya dianggap sebagai boneka negara Belanda. Kembali ke negara kesatuan. Tetapi, Republik Indonesia Serikat atau RIS pada saat itu tidak bertahan lama, akibat adanya desakan dari negara-negara bagian RIS untuk kembali ke bentuk kesatuan, dan pada akhirnya negara-negara bagian RIS satu persatu membubarkan diri dan memilih bergabung dengan Republik Indonesia. Pemimpin Partai Masyumi saat itu, Muhammad Natsir, merasa hasil konferensi meja bundar seperti langkah negara Belanda, bertujuan untuk memecah Indonesia. Maka, Muhammad Natsir menyampaikan gagasan itu di DPRS RIS, untuk kembali ke sistem pemerintahan Indonesia dalam bentuk kesatuan. Gagasan Natsir hingga kini, dikenal sebagai Mosi Integral Natsir. Pada 17 Agustus tahun 1950, akhirnya Presiden Soekarno membubarkan RIS dan secara resmi kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau NKRI.